Hijrah itu bukan masalah seberapa cepat antum ganti baju, tapi seberapa kuat antum bertahan. Ana pengen meninggal saat ketika dipanggil Ana lagi tasahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Terima kasih teman-teman, ketemu lagi kita di channel The Inspire yang selalu kita mencoba untuk mengajak teman-teman untuk mengenalkan pada tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang memberi inspirasi kepada kita tentang perjalanan hidup, perubahan maupun pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, alhamdulillah untuk pada kesempatan episode kali ini kita sudah kedatangan sosok yang kita semua bisa dibilang legend lah ya. Ya, kita bisa bilang pada masanya ya. Waktu itu 90-an anak-anak pasti tahu. Yeah. Jadi mungkin udah kelihatan di sini. Teman-teman udah bisa lihat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Yudi. Bang Yudi, apa kabar Bang Yudi? Alhamdulillah, khair, salam. Gimana kabarnya, sehat Bang Yudi? Insyaallah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita udah hadir bersama kita Bang Yodi dari dulu kita kenalnya di Smackdown ya, Super Bejo gitu. Sama Bang Edwin. Pokoknya ada Bang Yodi tuh ada Bang Edwin ya. Iya, ini pokoknya duonya gokil banget ya. Iya. Gokil. Pokoknya nggak bisa dipisahin. Udah 30 tahun ternyata. 30 tahun ya. Sampai sekarang masih temenan baik solid, ya, masih sohib lah. Solid. Ya. Alhamdulillah. Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih, Bang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Lagi aquascaping, lagi demam. Apa itu aquascaping? Jadi aquascape tuh ya kayak akuarium sih, cuman kita lebih ke ekosistem airnya, untuk tumbuhan, faunanya bisa selaras. Berkebun di dalam air. Cuman nggak pakai nyiram. Oh gitu. Karena berada air. Iya, saya sempat lihat di beberapa video tuh ada Bang Yodi bikin sendiri aquascape gitu. Itu Bang Yodi awalnya gimana bisa berkecimpung di aquascape? Dijorokin sama Ustadz. Sama Ustadz tapi yang jorokin. Kebetulan anak guru ngaji anak tuh Ustadz Sauki, dia begitu main ke rumahnya, aquascape-nya ada 2 gitu kan ya. Dia itu terus anak bilang, waduh seru juga. Akhirnya udah mulai cari-cari segala macam sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman mantri scaper, ada ketemu dengan Mas Wahyu Adi. Mas Wahyu Adi tuh dia YouTuber tuh, tapi khusus untuk aquascape. Iya. Master aquascape lah ya. Master lah. Dia ke rumah, dia bikinin sama teman mantri scaper gitu. Dia nge-vlog apa. Jadi serius akhirnya. Gitu. Bahkan alhamdulillah ya sudah ada yang order juga minta di planting, minta dibikinin. Ada yang udah punya akuarium tapi dia mau rubah konsep. Ini gitu. Awalnya hobi berarti. Awalnya hobi ya. Tapi ya sekarang lagi jalanin. Cobain ya. Cobain juga kan. Dari hobi ya. Jadi kalau di MC juga kan gitu. Iya. Dari hobi akhirnya jadi profesi. Jadi kita kenal Bang Yodi ini emang MC kondang ya sama Bang Edu gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih tetap berlanjut sahabat. Nah, ada yang menarik sebenarnya ya. Kita bisa lihat perubahan sekarang yang kita bisa lihat dari Bang Yodi. Ada perubahan yang boleh kita bilang Masya Allah drastis ya. Nah, perubahan ini terkait dengan cerita hidup beliau. Kita di sini ngobrol santai sebenarnya ya. Pengen dapat ibroh, pengen dapat pelajaran. Ternyata memang beberapa kali sih kita juga sempat lihat kan ya Pan di YouTube terkait beberapa kali beliau diinterview dan diwawancara tentang perjalanan hidup. Tapi itu semua rasanya masih perlu kita tetap dengar gitu. Walaupun beberapa kali kita udah dengar, alhamdulillah 1-2 kali pun saya ngerasain perubahan dari dengerin videonya Bang Yodi. Sampai tadi malam saya sempat kabarin Irfan ya, ada perubahan yang saya melakukan dari dengerin video Bang Yodi. Masya Allah. Nah, ini sekarang lagi langsung nih kita ketemu. Alhamdulillah sekarang kita lagi masuk bulan Zulhijjah. Insya Allah kita sekarang lagi dalam perjalanan saum di 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi untuk itu kita ambil berkahnya dari 10 hari bulan Zulhijjah ini, yang Masya Allah kita pengen denger nih dari Bang Yodinya langsung. Bang, ya. Ini mungkin pertanyaan yang sering banget
abang Pasti, bener ya. pasti, Jadi berapa iya. kali, tapi repetisi. Tapi mungkin walaupun begitu, insya Allah ini akan tetap jadi pelajaran yang baik buat kita semua. Iya. Titik awalnya dari mana bang perubahan itu? Titik awalnya ya macam-macam ya, orang ketika kembali ke titik balik itu kan dia ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang mungkin ada yang lewat sakit, ya kan, ada yang lewat karena dia pokoknya musibah lah. Ada yang lewat musibah, ada yang lewat satu momen yang dia nggak bisa lupa gitu loh. Entah momennya itu misalkan dia terhindar dari musibah. Oh Iya kan, ada yang terhindar dari, ada yang kena musibah, ada yang terhindar dari musibah. Bahkan ada yang semacam titik baliknya gitu ya? titik baliknya. Bahkan ada yang tiba-tiba ya dikasih tahu aja. Terus dia kepengen berubah gitu. Jadi kan hijrah itu kan memang perjalanan untuk menuju perubahan yang jelas, perubahan yang lebih baik, perubahan yang gimana dulu. Kalau saya kan dulu sempat perubahan ngaco, betul ya. Ini perubahan nih, tato di mana-mana. Ini perubahan yang ngaco. Ini juga ya kalau dibilang sana ya hijrah juga gitu. Cuman hijrah yang ke arah kiri. Nah, arah kanan kita mencoba untuk lebih baik lagi, cuma titik baliknya yaitu kena serangan jantung, terus padahal kena serangan jantung itu lagi seneng-senengnya habis event, bikin musola segala macam. Terus malah Allah ngasih peringatannya seperti itu. Awalnya sih sempet seuzon sama Allah gitu kan. Iya kan, karena kok tiba-tiba Malah kita begini, kita sudah berbuat sesuatu yang saya rasa menurut saya baik ya, malah kena seperti itu. Tapi ya itu di situ kita dicoba, kita diuji, kita disuruh muhasabah, sampai kita bisa sampai kayak gitu. Ternyata Allah sayang dalam artian bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk bisa melakukan ya itu tadi yang udah dijalani selama ini, yaitu ngumpulin amal, ngakuin dosa, obat lah gitu ya. Itu justru ini yang kan ya Afwan mungkin ada yang karena kalau ngomong problem jantung ya gitu ya, ada yang nggak sempat dikasih kesempatan kayak saya langsung ngadep gitu kan, gitu langsung. Oh ini ternyata Bang justru malah dapat kesempatan lagi untuk melakukan hal ini, kan luar biasa kan. Berarti Allah masih sayang gitu loh. Ayo kurangin dosanya nih, kurangin kan kayak gitu. Ya kita nggak tahu amalan mana yang diterima. Ya kan, apakah ini terus tiba-tiba sana ada yang dengerin terus diterima, kita nggak pernah tahu lah amalan mana sih yang mana gitu. Ya poinnya berbuat baik bisa untuk orang banyak, berbuat baik untuk diri sendiri dulu lah, sama keluarga, itu yang paling penting gitu. Ya, Bang Jody. Ya. Bicara tentang perubahan, Bang Jody kan bisa dibilang perubahannya cukup drastis lah ya. Maksudnya dari yang seorang selebritas bisa ya sekitaran lingkungannya itu dengan orang-orang yang mungkin lebih banyak pembahasannya atau berlomba-lomba untuk duniawi lah, kasarnya seperti itu. Nah, bagaimana tuh pas ada nggak sih tanggapan dari teman-teman namanya berubah gitu ya, tiba-tiba oh nggak enak nih sama Bang Jody sekarang. Oh iya banyak. Dulu kan bisa diajak begini, sekarang nggak bisa gitu. Maksudnya Bang, gitu Bang. Ya iya pasti. Ada ya? Ya ada lah. Ya teman-teman di komunitas, teman-teman nggak usah kayak gitu. Kerjaan aja begitu. Jangan dipakai lagi deh. Iya kan? Yeah. Ganggu nantinya. Karena dia bentar-bentar minta masjid. Bisa jadi. Tapi ya ada jadi, mungkin nggak ada ya. Untuk yang bisa mengatakan seperti tadi. Cuman waktu syuting saya ngerasa sendiri. Sutradara ngizinin, semua ngizinin untuk saya ke masjid. Cuman sayanya nggak enak. Waktu itu syuting sinetron terakhir, sampai saya bilang tolong peran saya dibuang lah. Saya minta peran saya dibuang. Kenapa? Karena saya tuh biasa itikaf dari maghrib sampai isya, saya nggak mau diganggu. Karena syuting stripping kan setiap hari, saya bilang udahlah, ya mungkin sebulan pemain yang lain masih maklumin lah. Oh Bang Jody di masjid. Tapi lama-lama kan mereka juga punya kebutuhan. Iya. Mereka bukan kita doang yang punya kebutuhan. Betul. Iya kan, saya nggak boleh ego juga. Dan saya harus mengorbankan itu. Makanya saya bilang udah peran saya dibuang. Saya minta banget sama sutradaranya peran saya dibuang karena pada saat itu perannya saya jadi bapaknya peran utama.
harusnya saya tiap episode ada gitu kan. Tapi saya minta dibuang aja gitu loh. Karena ya nggak ngerti kenapa. Lagi cinta banget lah sama Allah gitu kan. Jadi nggak mikirin yang itu. Ya udah akhirnya episode berapa sampai ke berapa itu saya cuma di dialog aja. Jadi anak saya tetap main, jadi peran utamanya dia. Paling dialognya, Babe lu kemana? Ada di rumah gitu aja. Jadi minor ya? Jadi minor, tapi kembali lagi bahwa ini sebenarnya kalau mau dilihat ekonomi ya udah pasti ya begitulah gitu ya. Harusnya kita terima sekian, hanya terima sekian, dan mungkin juga terbata-bata gitu. Pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Tapi kalau kita lihat lagi terbata-bata, ingat saya waktu 2017 saya ngegas lagi baca Al-Quran. Saya nggak bisa. Kakak saya bilang kalau mau sembuh, Asyifa itu ada di Al-Quran. Saya coba baca Al-Quran dan saya banyak banget dapat hidayahnya, banyak banget ketika saya baca Al-Quran. Saya dapat hadis yang begini, ya kan, dapat riwayat yang seperti ini. Wah, Masya Allah. Ya, misalnya satu huruf 10 kebaikan, ya kan, terbata-bata itu 2 kali lipat. 2 kali lipat, benar. Nah itu gitu ya. Itu ya, saya pikir, waduh, ini kapan lagi nih mumpung ini? Ya udah, saya pengen kayak orang-orang Katakan orang-orang baca Al-Quran tuh kayak baca koran gitu. Oh, bisa begini. Kenapa saya nggak bisa sih? Saya ngotot. Aduh. Insya Allah saya cuma ngomong cerita apa adanya ya. Mengenai usaha saya untuk bisa membaca Al-Quran itu. Saya otodidak aja, sendiri aja. Baca. Waduh, bacanya gimana nih? Ya udah cari browsing. Ya kan ada Latinnya tuh. Udah sendiri. Kalau udah mentok banget, ada guru ngajinya anak-anaknya itu yang ngeracunin saya aquascape itu kan. Saat ini gimana saat ini bacanya? Ini begini-gini. Oh ya, baca lagi. Terus gitu. Sampai akhirnya ya begitu khatam pertama kali tuh rasanya kayak gimana ya, belum pernah. Tapi sosok ustadz yang membimbing abang ada? Maksudnya kalau saya dengarnya memang abang kan diingatkan dengan situasi, dengan Allah kasih diingetin gitu. Nah, pada saat titik balik itu awalnya sendiri dulu ya. Awalnya sendiri dulu mencari. Terus mencari kemudian sampai Edwin bilang gini, "Enggak usah ngajarin gua lo. Kan ustadz lu YouTube." Oh, iya, karena dari YouTube awalnya ya. Apa anak belajar ya lihat misalnya sholat sunnah sebelum asar. Kok ada sholat sunnah sebelum, kayaknya rawatib nggak ada deh. Kita cari. Oh, misalnya Ustadz Adi Hidayat ngomongnya gini, sholat itu adalah ini, Ustadz ini ngomongnya ini, gitu. Kita cari aja pokoknya. Jadi makanya dia bilang, udah. Sampai akhirnya dia nemuin sendiri temennya yang support, dan kebetulan temennya sepaham sama Ana gitu. Gitu. Yang penting mau cari sesuatu ilmu dulu gitu ya. Itu dulu. Mau dari mana gitu. Ilmu dulu. Tapi titik saya melihat beberapa kali di dalam video itu Bang Yodi cerita bahwa pada saat perubahan itu terjadi justru malah melepas dunianya, tapi keadaannya bukan malah baik, makin gak enak dulu tuh. Gimana tuh Bang? Udah pasti kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik kan harus menerima yang terburuk dulu gitu loh. Dan bukan berarti sekarang kehidupan saya udah baik, Bu. Tapi pastinya paling tidak fase-fasenya akan seperti itu. Iya, saya dengar cerita yang abang jual rumah, saya jual aset lah, saya lepas riba karena begitu tahu riba itu hukumnya seperti ini, begitu tahu riba itu ternyata kepanjangannya riba, rintihannya banyak gitu kan. Iya kan gitu ya. Bisa juga. Iya, jadi dan serta merta nggak langsung ketika kita lepas A khusus kita langsung dapat B, ya nggak juga, by proses semuanya gitu ya. Tapi di situ juga kembali lagi bagaimana kita didukung sama orang-orang terdekat, sama istri, sama anak, kan kita juga pengen mereka sejahtera juga. Jangan mentang-mentang saya hijrah terus saya egois, saya tidak memikirkan kepentingan mereka, ya nggak bagus juga kan. Konsultasi segala macam, alhamdulillah istri anak saya pada support untuk itu ya kan. Oh udahlah, terus dia juga ngerti kondisi jantung saya udah seperti dulu. Kalau sampai seberapa? Saya ring 3. Ringnya 3, balon jantungnya 2. Balon jantungnya. Jadi waktu itu Bang Yodi tuh serangan langsung
Sempat Anfal. pingsan. Anfal, iya. Jadi setahun saya nggak pakai ring. Di tahun kedua, hampir setahun saya nggak pakai ring. Mau masuk tahun selanjutnya baru ketemu dokter. Saya tadi nggak mau pasang ring. Dokter bilang udah pasang ring aja, saya pasang. Sebulan kemudian, sebulan setengah pasang lagi 2. Terus yang selanjutnya pasang lagi balon 2. Gitu. Kalau boleh tahu dulu apa dipicu dari pola makan yang Satu genetik juga kan, karena genetik mama saya juga meninggal karena jantung juga, kakak saya juga. Jadi tapi yang jelas kita tidak melihat ke sana bahwa ini pasti ya di situ saya ingat banget rumah sakit harapan kita saya. Di situ ditulis semua jenis penyakit itu sumbernya satu, bukan mulut. Iya, jadi apa yang kita makan artinya kan? Oh iya, dari sini ya. Dari situ. Jadi semua jenis penyakit, apapun jenis penyakit itu sumbernya dari situ. Semua asupan ya. Semua. Ya, asupan itu dari sini ya. Iya, ke situ. Mempengaruhi kesehatan semuanya. Terus ya kayak misalnya kita kerja malam, pulang pagi, kopi. terus masih makan juga, masih ini harusnya otak sudah istirahat Karena segala macam. aktivitasnya juga Aktivitas. lagi sibuk-sibuknya kan. Terus saya teliti lagi, kenapa saya nggak bisa tidur sampai jam 2, ya kan? Kadang-kadang subuh, begitu mau subuh, nah itu syaiton tuh. Begitu mau subuh harusnya kita sholat subuh dulu, justru di situ lagi ngantuk-ngantuknya, Ngantuk, iya. biasanya. Gitu. Itu syaiton di situ ya. Nah, seperti itu, jadi ya, dan setelah saya teliti, saya muhasabah ya, muhasabah sendiri. Oh sumbernya ini satu nih, saya nggak bisa tidur cepat. Ada angsuran. Iya kan? Kalau nggak begitu saya nggak ada, begitu saya nggak ada angsuran. Alhamdulillah anak tuh bisa jam 10. Kadang abah ada Isa jam 9 udah ngantuk. Nah malam kita bangun ya kan, kita bisa tahajud, kita bisa. Mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasa hal yang sama nih. Pasti iya, karena ada target ya kan, tanggal sekian saya harus bayar ini, itu segala macam. Orang saya udah nggak ada yang dipikirin, maksudnya udah Susah tidur, susah makan juga. Ya kalau dibilang Ya kan? Kalau mau Jadi ngomong jujur, hutang ada hutang, tapi dia tidak riba. Ya, artinya temen Ana ada pinjemin uang ke Ana gitu yang selalu lah mau bayar kapan lah gitu ya kan? Iya, Gitu. beda polanya. Iya beda. Akadnya beda. Beda gitu. Nggak ada lagi yang kayak dulu yang tanggal sekian tiba-tiba ada WhatsApp datang harus bayar gini. Ini kan memicu kita, adrenalin kita, otak kita harusnya istirahat jadi nggak istirahat. Iya. Jadi saya sih kalau ketemu sudah ngobrol, udah mulai hijrah, kemarin lah ketemu lah pengusaha segala macam. Ya kan ini. Saya cuma bilang mohon maaf, saya boleh tanya personal gak? Setelah kita ngomong jauh nih masalah hijrah ya. Poinnya saya malah tanya sama dia, boleh tanya gak yang pribadi? Apa tuh bang? Dia orang Medan kan? Punya riba gak? Itu doang ya. Oh, sedang terkait nggak? Iya, masih terkait gak sama riba? Karena itu pengaruhnya besar sekali untuk ya apa nih ya, kita di mana kayak kita lagi ketemu teman kan kita ketawa, kita apa segala macam. Dan abang akan menghindar saat dia bilang iya? Hah? Oh enggak. Justru ketika dia bilang iya, selesaikan. Oh oke. Maksudnya kita nggak bermuamalah dulu sebelum itu. Iya. Antum selesai dengan itu? Iya selesaikan. Selesaikan itu akan membuat antum lebih tenang batin. Jadi orang gagal hijrah itu karena dia berandai-andai. Dan berandai-andai ya antar aja lah, besok masih bisa ketemu besok ya. Makanya sampai ada kan ketika Rasulullah kalau nggak salah kalau misalnya saya salah gitu, ketika Rasulullah lupa bilang insya Allah kan turun-turun juga tuh wahyu gitu. Jadi memang insya Allah itu harus gitu. Nah, Allah mengizinkan. Nah itu ketika dia berandai-andai bahwa udahlah antara lebaran tahun depan aja ya kita begini-begini, emang situ yakin? Kita besok kayak kita nggak tahu. Gitu. Nah itu. Nah dengan penyakit yang saya derita ini, penyakit jantung ini, saya sampai catatan saya segala macam saya kasih. Ya kalau gue nggak ada dadakan. Wasiat. Nih, wasiat. Semua saya kasih. Ada teman saya deket, saya punya asisten, saya kasih juga catatan saya gitu. Yang poinnya sampai handphone saya itu mudah-mudahan tuh orang baik ketika menemukan saya dalam keadaan selesai, ada handphone saya, dia tahu kalau ada finger jempol ini yang bisa buka handphone gitu. Saya kan udah sampai kesananya gitu. Tapi poinnya kenapa sih orang bisa
Afwan ya, meninggal dalam keadaan yang nggak semestinya dan sebagainya. Tapi kan semua kembali lagi kepada perbuatan kita. Iya. Begitu juga tadi penyakit kan, apa yang kita makan. Iya. Awalannya dari situ gitu loh. Iya. Apa yang kita makan. Seseorang meninggal melakukan apa yang dia sukai. Iya, kan biasanya seperti itu. Seseorang Kayak meninggal melakukan apa yang Iya. semoga Iya. kita semua Amin. wafat dalam keadaan Ya, beribadah ya. beribadah, ya. Amin. Jadi, kemarin saya sempat nge-vlog juga sama Ustadz Fatih. Ustadz Fatih nanya, cita-cita antum sekarang apa ke depannya? Ana cuma bilang, Ana pengen meninggal saat ketika dipanggil Ana lagi tasahud. Udah nih, ketika Ana asyhadu alla ilaha illallah, Ana dipanggil saat. Jadi setiap asyhadu, ayo dong panggil. Ana mintanya ke situ gitu. Kabul, insyaallah. Ya, Ustadz Fatih Karim sampai nangis juga, Ustaz. Jadi ya, poinnya apa yang saya lakukan ini adalah apaan? Selalu saya bilang di mana-mana. Hijrah itu bukan masalah seberapa cepat antum ganti baju, tapi seberapa kuat antum bertahan. Karena makin kemari pastinya akan ada cobaan ini, cobaan itu segala macam. Kalau mau ngomong uang, ngomong materi, ya walai ke Allah ya, bahwa bayang saya biasa megang duit, kalau keluar tuh ya adalah saya pegang. Tiba-tiba saya punya saldo cuma 58.000, 47.000, 17.000, saya udah nggak aneh. Walaupun orang nggak akan pernah percaya kalau saya nggak punya duit, karena saya dulu public figure, saya bilang ya nggak percaya, tapi saya nggak peduli. Ya udah. Dan yang paling penting lagi tuh di mana sih adanya? Di sini kan, di ego. Ketika ego ini sudah kita bisa redam gitu loh, bahwa Allah akan memberikan segalanya. Allah itu tahu apa yang lu butuhin hari ini. Tenang aja, santuy aja, serahin aja kepada Allah. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Iya, makanya ketika saya mempelajari apa itu qanaah, wah lebih nyaman lagi. Oh, jadi ya, sampai dimanapun saya bilang ya, saya tidak pernah lagi menggunakan kata-kata kenapa begini ya, kok bisa begitu ya, enggak. Saya balikin kata-kata itu dengan oh Allah maunya begini. Ketika saya terjadi sesuatu, oh ini maunya Allah nih, hari ini kita begini, qadarullah nih, oh ini maunya Allah nih. Terus tiba-tiba antum kok ya teleponan lah segala macam kita ini, ya udah nih qadarullah. Bahkan ada beberapa teman-teman yang bingung sama Ana gitu. Kenapa bingungnya? Malah Ana yang telepon, Ana yang aktif, nanyain dia gimana segala macam. Biasanya kan orang malah yang udah gitu merasa dibutuhin, dia ya gitu dah, ya kan ya. Saya enggak, saya berbalik, apa yang lu butuhin, apa segala macam. Kenapa saya melakukan hal itu gitu? Kenapa sih kok jadi sok wise, jadi sok baik, sok bijak segala macam? Enggak, saya ini akan pergi. Mungkin lebih duluan dari kalian karena kondisi jantung saya. Kalau saya punya kesan baik, kalau saya punya pengalaman yang tersirat di di diary antum gitu ya. Wah, itu orangnya pernah begini. Saya akan menjadi buah bibir yang indah. Jadi hidup ini kan bagaimana cara kita menorehkannya gitu. Ketika kita menorehkannya yang baik-baik, insya Allah kita akan menuai yang baik-baik juga. Karena apa? Saya begitu. Dulu saya hancur banget gitu loh. Dosa jahiliyah saya banyak, bacot saya tuh, mulut saya tuh, aduh, seenteng kapas. Ngelihat orang begini dulu yang khas ketawanya tuh. Udah Jody, semua. Kalau ketawanya tuh ketawa aja Bang Jody. Melengking ya kalau Khas teriak banget juga. ya. Iya. Bicara ini sempet nyanyi juga kan? Iya. Oh iya, nyanyi juga Super itu Bejo. suara. Oh iya, dulu kan Super Bejo kan Bang Jody itu suaranya melengking banget ya. Nah, sekarang nih kemarin saya sempat lihat lah beberapa video gitu. Bang Jody ini azan di jadi muazin lah di masjid gitu. Jadi di masjid ya. Nah tuh awalnya sampai di masjid itu jadi muazin gitu. Gimana awal maksudnya? Gak gampang tuh. Muazin tuh gak gampang. Abang mau atau emang ada yang minta? Enggak, saya pengen. Jadi kalau dia bilang mau, udah di atasnya, saya pengen. Kalau mau kan masih ada. Oh iya, deh, baru baru ya. Saya pengen jadi muazin. Kenapa saya pengen? Yang pertama saya tahu ternyata di padang mahsyar lehernya lebih panjang. Kalau leher lebih panjang kan kita gampang dikenalin. Oh, itu dia tuh di situ. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua ternyata ya Allah walam bisawab, insya Allah pahalanya lebih banyak dari imam. Karena dia ngumpulin orang, ya kan? Gitu. Jadi ini yang saya kejar. Tapi bagaimana kita selain bermahroj, ya, tajwidnya benar, lantunannya juga tidak lari-lari dan konsen. Karena azan itu kalau nggak konsen kelar, ya kan? Bisa kayalah sholat duluan tuh, iya kan? Bisa ketukar-tukar, bisa ketukar-tukar, hilang stuck diem di tengah-tengah. Iya. Dan saya biasa nge-MC di depan puluhan ribu orang. Ketika azan tuh waktu pertama kali gemeteran. Karena ini lafaz Allah yang kita ini. Jadi beda lah gitu. Dan saya kepengen karena itu aja. Karena saya tahu saya sedikit ya insya Allah yang tadi saya bilang gitu. Makanya saya belajar terus untuk menjadi seorang muadzin itu percaya dirinya harus tinggi sekali. Gak bisa cuman harus yakin ya. Karena dia bukan sekedar panggilan, ya bang ya. Dia panggilan agung gitu, yang nggak cuma sekedar keluar mulut, suara terus manggil. Sholat bukan begitu kan? Dia ada dari dalam kan, dan itu terlihat sebenarnya waktu di video yang kita lihat. Ini tadi sempat disebut gagal hijrah. Nah, kalau kita lihat kan Bang Jody ini hijrahnya tuh nggak main-main ya, maksudnya bisa mempertahankan giroh bahkan makin dalam terus gitu sampai bisa mempengaruhi teman-teman lingkungannya segala macam. Gimana tuh bisa menjaga giroh terus ya? Hijrah itu kan cobaannya tadi ya, cobaannya banyak lah, ada yang dibikin perekonomiannya sulit gitu. Ya, karena juga bisa jadi juga ada sebagiannya melihatnya itu ada sebuah, mohon maaf ya bang, kadang berarti jadi sebuah tren, jadi sebuah komoditi gitu loh itu dari dunia selebriti. Tapi kalau asal teman-teman sahabat tahu, insya Allah saya dan Irfan itu mensahihkan hijrahnya bang Jody itu sebenarnya karena kita menyaksikan sempat sholat alhamdulillah. Gimana tuh bang? Poinnya gini, ibadah, sehat, kunci cuma satu, paksain. Kalau nggak dipaksain nggak bangun subuh. Benar. Kalau badan nggak digentak nggak bangun. Kalau nggak dipaksain kita nggak akan megang mushaf, megangnya handphone terus. Dilawan ya. Dalam satu hari coba antum hitung deh, berapa kali antum megang handphone dibanding megang mushaf, ya kan? Gitu. Ana coba setiap sholat sebenarnya kalau di masjid kan Ana selalu bawa mushaf. Alhamdulillah umroh kemarin Ana beli Usmani ya. Gitu itu mushaf itu ya target 3 lembar lah. 3 lembar kan berarti 1, 2, 3, 4, 6 tuh. Iya kan? 5 lembar lah, 10 lembar lah. Nantinya akan begitu. Karena apa dipaksa, dibawa. Jangan ngomong medianya nggak ada bawa mushafnya. Bawa dari rumah. Mushaf tuh dicintain, Al-Quran tuh dipegang, diterus. Jadi nanti kan dia bersaksi. Al-Quran, kamu di mana? Oh, saya ada. Di mana? Di ruang tamu, ya kan? Hanya ditaruh aja gitu. Saya ada di mana? Di samping kasur. Hanya ada gitu loh. Tapi tidak deh. Alhamdulillah saya bawa terus itu kemana. Nah, tadi yang saya bilang dipaksain. Terus bagaimana dengan giroh? Girohnya satu. Today is last day. Hari ini terakhir. Hari ini anak bisa melakukan itu sih bang. Hari ini terakhir. Sama anak gini, anak lupa kan kadang-kadang kita suka skip juga tuh. Ada apa gitu kan ya? Iya. Kita langsung lagi kita ingat jangan ini yang terakhir. Jadi kita anggap hari besok tuh udah nggak ada, hari ini terakhir. Ini maksudnya sebaik-baiknya. Pengingat kita. Makanya memperbanyak mengingat kematian aja. Itu aja. Oke. Buat teman-teman mungkin juga kita perlu tahu nih. Dari kapan sih bang mulai berkarir? Karir 96 ya. 96 ya? 96 tuh sudah di media? Enggak, tapi ya 91 udah di kuliah di KJ, terus masuk Prambos. Sama Edwin tuh dibawanya juga. Sama bareng-bareng. Iya, di Prambos. Ya udah terus habis itu ketemu Hari The Fretes, ikut Hari Harimau lah. Oh iya. Ya, terus macam-macam lagi lah. Macam-macam ketemu siapa kalau akhirnya berkembang terus akhirnya jadi presenter, jadi ini, jadi itu. Tapi begitu sekarang ngelihat yang dulu, saya bersyukur
era saya bukan era seperti sekarang. Insya Allah. Bersyukurnya kenapa? Kalau dia mau nyari klip Super Bejo aja, itu hasilnya udah jadul banget gitu ya. Karena zaman dulu belum ada tuh, sebelum terupload YouTube, sebelum terupload ya kan. Kayak anak-anak kalau ingat Jariah itu ya kita cuma bisa nangis. Makanya sering-sering muhasabah lah. Makanya muhasabah itu apa sih? Introspeksi itu apa sih? Introspeksi satu. Antum ingat dosa antum seberat apa yang paling berat? Yang paling berat. Terus antum nyesel apa enggak? Terus yang ini lagi antum harus ingat bahwa ini semua ada hisab. Mau ada hisab. Sampai terakhir waktu rumah saya kebanjiran, segala macam kita cuci baju, udah sekarang apa nih ya? Kalau antum nanti ketemu anak bajunya ini lagi, bajunya tinggal dikit, Jadi yang proyek kebanjiran itu? Enggak, karena anak-anak kasih semua. Anak kasih ke teman, anak kasih ke. Oh sekarang begitu? Karena iya, jadi yang sisa di rumah itu baju yang ya udah kalau ketemu kok bajunya itu aja emang itu. Anak karena nanti anak takut hisap. Kebanyakan kita benda segala macam. Mubazir ya kan. Memang dipertanggungjawabkan kan. Segala sesuatu itu. Mohon maaf bang, segelap itu kan dulu. Segelap. Dengan tato dan sebagainya udah pasti gelap. Jadi kalau mau ngomong kenakalan apa yang nggak pernah gue coba udah gitu aja. Udah hatam semua ya? Ya hatam banget nggak. Tapi semua udah lewat lah. Udah pernah ya? Udah pernah. Cara tato lagi nih. Itu Bang Yodi kan berusaha untuk membersihkan ya. Nah, itu gimana sih? Maksudnya ada story-nya. Ada waktu umroh pertama. Umroh pertama pas tawaf dipukul karena ihram gini kan. Dipukul sama Syekh. Sama orang Arab sana. Enggak. Dia Syekh pakai baju ini pakai gamis bukan askar. Kemudian marah-marah, terus setelah waktu terus Mutawifin bilang kalau itu dia Syekh level tertinggi karena dari ID-nya. Dari ID-nya itu dia biasa kadang-kadang suka sholat di dalam Mekah. Itu dia udah di dalam Ka'bahnya, gitu, dalam Ka'bah. Jadi dia memang inilah gitu ya. Orang dia ya bagian tato iya ambil mana-mana. Saya pikir ini tegurannya Allah lah. Iya melalui dia wasilahnya dia. Terus saya selama di Mekah saya nggak melihat orang bertato, padahal katanya banyak orang bertato. Waktu saya umroh itu nggak ada. Saya cuma lihat satu orang bule aja lah, tato yang di tangan, yang lainnya nggak pernah. Yang katanya tato di muka, saya nyari-nyari. Jadi setiap saya tawaf sunnah tuh saya nyari. Tawaf sunnah sembari nyari mana sih orang bertato. Malah ternyata yang terlihat cuma abang doang. Kesannya seperti itu. Ya sejak itu saya minta sama Allah, saya minta hapus tato, qadarullah, saya ketemu teman-teman, dan sekarang saya di Berani Hijrah Baik. Berani Hijrah Baik ya. Oh, ada pergerakan. Iya di YouTube-nya di Instagram-nya Berani Hijrah Baik itu official. Nanti dicek di sini ya, Berani Hijrah Baik official. Itu ada apa aja tuh bang? Enggak. Ya hapus tatonya gratis. Oh hapus tato gratis. Tapi setoran surah Ar-Rahman. Setoran surah Ar-Rahman sama medical check. Medical checknya tuh. Karena setor tato apa namanya hapus tato itu mahal ya? Per senti kalau nggak salah ada yang 30.000, 15.000 per senti. Kalau segini per sentimeter segitu ya? Iya. Gimana rasanya tuh? Sakit? Lebih sakit tatonya. Nato daripada ngapus. Kalau tato kan dia jarumnya gini terus kan. Kalau ngapus kan pindah. Kan butuh proses kali ya. Berkali-kali. Tapi emang tetap ada sakit juga ya? Sakit, tapi yang penting paling enggak kalau saya berpikir bahwa Allah tahulah usaha saya untuk menghilangkan ini. Teman-teman saya juga bilang, ngapain sih disiksa lagi lah. Biarin aja kayak gitu ya. Ini saya ada kesempatan, Allah udah kasih. Ini kan kita ngerasain sakit ngapus di sini kan, ada hujahnya nanti. Alhamdulillah nih Pan, kita udah dengar sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran ya dari cerita hidupnya Yodi. Alhamdulillah banget abang udah mau sharing nih kita. Nah, terkait dengan situasi sekarang nih, millennials, perubahan, tontonan, segala macam. Bagaimana abang melihatnya? Apakah media ini sebenarnya, kalau kami melihatnya media ini seperti dua sisi mata uang YouTube ya pada umumnya ya. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang baik
kita bisa lihat yang baik banyak ya. Pilih yang baik, yang nggak baik juga baik, yang nggak baik. Bagaimana Bang kecenderungan? Kalau saya tergantung ini peranan orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang dituakan atau orang yang bisa mengayomi, mengarahkan itu penting. Terutama untuk para teenager, terutama untuk para yang baru akil balik lah ya. Karena harus direm gitu loh. Saya di rumah saya ya alhamdulillah sih saya lepas ya anak saya. Saya kasih handphone juga segala macam. Tapi poinnya setoran hafalannya gimana? Karena poinnya itu, ya kan setoran hafalannya gimana? Alhamdulillah anak saya yang bungsu ya juz 30 ya, bukan 30 juz ya. Juz 30 dia sudah hatam. Nggak mudah juga loh juz iya, 30 juz pun 30 gitu. Ya dia sudah hatam. Terus rapotnya juga Masya Allah nih kita bukannya mau ini ya. Pokoknya alhamdulillah lah gitu ya, memuaskan lah. Gitu. Nah, poinnya selagi dia terkontrol, terus tiba-tiba dia subuh bangun. Kadang-kadang karena di saya itu kan jam 2, jam setengah 3 dia bangun. Kadang-kadang dia bangun juga, dia tahajud juga. Anak lihatnya dari situ aja. Jadi abang kalau terlalu memager nanti dia lompat. Ya, sepakat. Iya. Tapi abang waktu proses hijrah itu keluarga dipaksa hijrah juga sama abang atau memang sebenarnya mereka sudah aneh? Mereka pertama ngelihat aneh, terus dengan perubahan saya, terus lama-lama karena itu tadi konsisten, ya kan? Coba kalau seandainya redup, ada lagi, redup, ada lagi, nah, mereka juga gitu kan? Tuh kan, apa kan? Iya. Ya, gitu kan. Jadi itu dia yang harus apa ya? Ya istiqomah tadi ya. Bang Jody, saya mau nanya nih ke Bang Jody, seandainya nih Bang Jody, Bang Jody bisa balik ke masa lalu, kira-kira apa sih yang Bang Jody pengen lakukan? Kalau seandainya saya ke masa lalu ya pasti yang saya pengen yang lebih baik, karena ternyata ketika kita berubah jadi baik semuanya jadi lebih nikmat, nafas kita nikmat, kehidupan kita tuh nggak terburu-buru hanya untuk dunia, terus kita nggak bisa lagi apa ya, ini kalau dibilang pelakon yang dulu tuh kadang-kadang saya suka nangis aja gitu. Kalau bisa dirubah mungkin nggak ya gitu, tapi yang bikin membesarkan hati saya banyak teman-teman, udahlah gue biarinlah dengan dunia gue. Yang membesarkan hati saya adalah bahwa apapun kesalahan kita, insya Allah Allah akan maafkan, insya Allah akan hapuskan selagi niatnya tulus, lurusin niat lillah gitu kan, nggak uzub, nggak angin yang lain lah gitu, hanya karena pengen ngadap Allah tuh senyum gitu, itu aja sih. Kenapa kita sholat nggak khusyuk sampai saya cari gitu loh ya, awalnya karena wudunya nggak bener, wudunya nggak khusyuk, karena wudu juga kan harus khusyuk. Bener. Dari awalnya ya. Dari awalnya starting for beginner kan. Ya. Nah itu, jadi kalau saya balik kembali masa lalu, saya ingin semuanya khusyuk. Khusyuk ibadah, khusyuk ingat Allah, khusyuk ingat mati, khusyuk bahwa kita akan menghadap, khusyuk semuanya akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah semuanya akan jadi lebih baik. Tapi kan semua sudah tertoreh. Oh, udah ini, saya cuma berharap syafaat. Ya, syafaat dari Allah, syafaat dari Rasul. Ya, kalau orang tua kita pasti udah nolong. Kalau orang tua siapa yang nggak akan nolong anaknya? Dari Al-Quran juga kan, dari Mushaf. Iya. Al-Quran juga memberi syafaat. Insya Allah Al-Quran juga akan memberikan, itu salah satunya, makanya saya ngotot untuk sehari itu saya harus baca apapun gitu. Tapi sebelum masa pandemi ini abang hadir kajian juga? Cukup saya sukanya dipanggil ngisi sharing kajian. Sebenarnya dari awal tadi kalau teman-teman lihat
dan perhatikan dengan sama. Semua isi kata-katanya Bang Jody itu udah penuh dengan nasihat ya. Tapi kita pengen dengar langsung dari Abang, mungkin khususnya untuk anak muda, milenials, dan umumnya untuk masyarakat Indonesia sendiri, bahwa sesuatu yang terlihat duniawi menyenangkan itu nggak kita bawa ke akhirat ya, nggak kita bawa mati. Dan kita udah dapat pelajaran dari Bang Jody bahwa kita udah harus persiapkan itu untuk menuju kehidupan setelah dunia. Silakan Bang, kami mohon untuk sampaikan ya 1-2 kalimat nasihat untuk kita semua. Lagi-lagi nasihat, karena hidup ini sebaiknya juga penuhi dengan nasihat ya. Semoga bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita dan teman-teman di Inspire. Ya, poinnya buat semua siapapun yang melihat channel ini, kalian harus tekankan bahwa ke neraka itu mahal, karena harus bayar. Neraka itu mahal, bayar semuanya. Bayarnya juga mahal, neraka. Kenapa bayar? Iya kan? Niatannya sudah ke parkir bayar, masuk ya, kalau misalkan ke tempat-tempat yang begitu ya tahu sendiri kan bayarannya. Makan minumnya bayar, segala macamnya bayar, segala macamnya semuanya, pokoknya serba mahal lah ke neraka itu. Nah, ke surga itu gratis, airnya gratis, masuk masjid, karpetnya dulu ya sebelum covid, karpetnya tebel-tebel pasti dibersihin, AC, zikir, musab disiapin, nggak pakai, waduh pakai celana pendek, sarung disiapin, semua serba gratis untuk menuju jalan yang lebih baik. Ya tinggal dipilih, kembali lagi mau yang gratis apa mau yang bayar. Ya, kembali kepada antum semuanya. Jadi kalau mau ngomong jangan sampai nanti kejadian seperti gue loh, ya nggak juga. Ya semuanya kan qadarullah. Punya keinginan, maksimalkan potensi diri, tapi juga yang jelas jangan sampai kita lupa diri. Jadi ingat bahwa kita ini cuman pion aja, ada Allah yang bermain semuanya. Kalau daun yang jatuh aja itu sudah diatur sama Allah, apalagi pertemuan ini, apalagi semuanya qadarullah. Insyaallah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan buat semuanya. Alhamdulillah, kita udah dengar nasihat lagi dari Bang Jody. Insyaallah ini semua akan menjadi pelajaran yang baik buat kita ya, kan, khususnya yang ada di sini dengar dan buat teman-teman. Oke. Sebelum itu kita punya sesuatu nih berdua. Bingkisan dari Abu Zestor. Abu Zestor, masya Allah. Ini ada, ini ada biskuit kurma. Ini bukan alat perang ya. Bukan kaleng-kaleng nih. Ini parfum. Parfum. Ya, dan ini ada kurma nih, Insyaallah nih buat persiapan iftar nanti. Iya nih. Iftar nih, Ya, ajwa dan juga ada sukari ya. Ya. Nah, masya Allah nih. Barakallahu fiik untuk Abu Zaid, terima kasih banyak, jazakallahu khair. Insya Allah ini bermanfaat sekali dan juga insya Allah antum dibalas kebaikannya dengan kebaikan yang antum berikan kepada ana dengan yang setimpal lah. Insya Allah ini luar biasa sekali. Dan kalau boleh jujur emang lagi nyari kurma nih. Bisa begitu ya Allah, kita pengen saya ini, masya Allah. Terima kasih banyak Bang Jody sudah mau datang dan bisa ngobrol-ngobrol sama kita ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Jangan kapok. Waduh, datang ke dikasih ginian nggak kapok kok, keterlaluan nih. Iya nih. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Insyaallah. Ya ketemu, lihat di YouTube aja udah inspiring. Ketemu langsung, saya dan Irfan udah nyaksin sendiri. Kita sempat jalan bareng tadi, alhamdulillah. Banyak sekali lah kebaikan yang kita dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jody ya. Waktunya kita sudahi dulu podcast pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.